Oke teman-teman, di video kali ini kita camping di Batu Mapan, tepatnya di Kalimantan Kalimantan Utara. Ya. Yang orang Tarakan pasti tahu lah Batu Mapan ini kan. Sekarang kita ditemani sama abang kita. Boleh diperkenalkan dulu bang, namanya bang. Kenalkan, saya sendiri biasa dipanggil Higo, asli dari Flores Lembata. Dari Lembata teman-teman. NTT. Ya. Ya. Ini jauh sekali, dia merantau juga sama-sama. Merantau cari sesuap nasi. Sudah berapa lama bang di Tarakan bang? Wah, lumayan, dari semenjak 2014. 2014 ya. Sekarang 2022. 8 tahun ya. Sekitar 8 tahun. Sekitar 8 tahun ya. Sebelumnya camping-camping gini nih pernah gak bang? Maksudnya udah kemana aja atau daki gunung? Camping-camping begini biasa sama teman-teman. Cuman kalau yang berdua begini baru sekali. Baru sekali. Gunung di sini ya, gunung baru sekali aja ke Gunung Sidik di Malinau. Oh, di Malinau. Ya, Malinau. Dari Flores ya bang? Flores Lembata. Oh iya, ini ada yang menarik dari NTT nih ya. Katanya apa namanya ya? Di sana tuh ada yang memburu paus ya bang? Iya, paus itu dari Lembata memang, itu ciri khas. Memang ada yang memburu? Iya, itu sebagai mata pencarian, tuh digunakan sebagai mata pencarian. Itu dagingnya dimakan, maksudnya Ya, dijual? dagingnya diolah, ditangkap, hasil tangkapan tuh kayaknya diolahnya itu sekampung. Jadi Iya. mereka gotong royong ya? Iya, gotong royong. Dagingnya diolah, dijadikan dendeng, terus minyaknya kalau tidak salah minyak apa ya, salah satu minyaknya itu dipakai untuk obat. Berarti kan nangkapnya di laut nih. Laut ya. Nah, terus untuk dibawa ke Ditarik itu kan tangkapnya pakai alat tradisional aja. Pakai jaring kah? Jaring, pakai iya. Dia tidak dijaring, ditikam. Tikam. Kayak tombak deh berarti. Ya, pakai tombak. Ya, dia ditombak. Itu setelah ditombak, yang saya tahu setelah ditombak itu dibiarkan aja sampai di mana kapal itu ditarik. Kan pasti paus kan besar. Itu pasti tidak dilawan, ditombak aja, dilepas sampai di mana dibawa, baru lemas, baru tarik pulang. Dan kalau sampai bibir pantai pun di mana dia sangkut, ya disitulah dia dibelah. Tunggu pantainya surut. Berarti memang dibelahnya di bibir pantai berarti Bibir ya? pantai. Baru dibagi-bagi gitu ya? Bagi-bagi. Tapi abang sendiri pernah kah makan daging paus ya? Kalau makan pasti, karena orang Lembata. Oh. Iya. Gimana Kalau bang makan rasanya bang? Rasanya kayak karet. Kayak karet binen. Kayak karet binen. Tapi enak. Kalau di sana biasanya dimasak sama daun kates. Iya. Dan pasti daun katesnya tidak pahit. Kalah sama minyak ikan pausnya. Masaknya harus lama. Kalau potong besar-besar seukuran begini, besok pagi kau bekunya baru habis. Biasanya tuh ada yang langsung potong dimakan, masih basah, ada yang didendeng, diasap masih kering dulu. Itu ciri khas sana. Itu di ujung Jadi pulau. dari Lembata. tempatnya abang sendiri jauh kah? Lumayan jauh. Tapi di desanya abang ada juga yang seperti itu atau enggak? Kalau desa enggak ada, karena kami di pegunungan. Oh beda ya berarti ya? Tempat penangkapan ikan itu kan di Desa Lamlerah. Di mana? Sorry, Desa Lamlerah. Ya, di ujung pulau. Jadi kira-kira dari tempatnya abang ke sana tuh perjalanan berapa? Bisa sehari. Sehari ya? Iya. Tapi waktu abang pernah makan tuh atau dibawakan dari Itu kalau sana? yang sudah di
diolah, sudah didendeng. Aduh, sorry. Sudah didendeng, baru dijual ke kampung-kampung oleh ibu-ibu dari sana. Oh, kayak pasar lah istilahnya ya. Dijual dari kampung ke kampung. Oh, Dibawa dari macam diisi di bak begitu, ember bak, baru dijunjung. Itu pun kalau pembayarannya itu bukan hanya semata-mata dengan uang, bisa barter, bisa nukar dengan barter, ya. padi, bisa nukar dengan jagung, pisang juga boleh. Berarti masih sering kayak gitu ya maksudnya? Iya, di sana masih ada barter itu. Barter ya. Sedangkan di pasar sendiri kalau sudah jualan di pasar sudah mulai sore pasti itu barter antara orang gunung dan orang di pesisir pantai, pasti barter. Barter masih sendiri terjadi. Lambata tuh jauh gak bang? Lembata, perjalanan dari Tarakan Kalimantan Utara dari kota Tarakan sendiri ke Lembata kurang lebih 5 hari, masuk 6 hari, 5 hari lah. Perjalanan kalau lewat laut ya. Iya. Seminggu ya berarti ya? Seminggu, ya, pukul rata seminggu. Yang lamanya itu bongkar kapal kalau lagi ngisi air atau buang sampah, itu yang lama. Kalau lewat udara sehari sampai. Sehari sampai. Jadi selama di Tarakan udah berapa kali pulang bang? 2 kali. Baru pulang 2 kali. Pertama itu 2017, yang kedua itu 2019 kalau tidak salah. Baru 2 kali. Tidak lama lagi jadi orang Tarakan. Jadi maksudnya di Tarakan nih masih lama kah maksudnya? Masih lama, belum ada rencana pulang. Masih lama. Udah jadi darah daging ya Tarakannya. Bisa jadi. Kata orang Kalimantan, kalau sudah minum air Kalimantan pasti kembali ke Kalimantan. Betul. Contohnya kayak aku nih bang. Rencana kemarin udah tidak mau sini lagi, tiba-tiba kesini lagi. Kembali tetap. Orang Tarakan panggil kembali juga. Kalau sudah minum air Kalimantan, apalagi ya Kalimantan lah ya. Kalimantan ya, hitunglah keseluruhan pasti kembali. Nah, untuk aktivitas kesehariannya apa nih bang? Aktivitas kesehariannya nih untuk sekarang nih kuliah. Sempat kerja juga, cuman udah berhenti. Dan sekarang kuliah skripsian. Oh, fokus kuliah lah berarti ya. Fokus kuliah sekarang, ya. Skripsian. Ini buat teman-teman yang belum kenal abang apa? Hego. Biasanya aku panggil Ama sih. Ama ya. Magun. Lebih akrabnya Ama lah. Kalau Magun tuh sebenarnya untuk orang yang lebih tua ya. Tapi karena akrab, ya Magun pun bisa lah. Ama bisa juga ya. Kalau di sini di kampus kuliah di kampus Borneo, Universitas Borneo Tarakan. Masuk 2016 dengan jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Ini ada yang menarik nih dari abang Hego. Siap. Ini apa ya? Rambut nih udah berapa lama nih bang? Rambut, aduh sedikit. Nih harus dilihat begini atau dibuka sedikit? Boleh dibuka. Lihat dulu. Permisi ya. Ikat rambut pun ikat rambut modern. Tak masalah. Ini ikat rambutnya spesial, murah dan tahan lama. Awet, bisa ditemukan di mana saja. Di mana saja. Tali rafia. Nah, kalau kalian di hutan apalagi solo camping sendirian, nah lihat beginian ya. Jangan salah lah. Ini manusia. Punya daging. Tangan masih makan nasi. Ya, makan nasi. Tangan, kakinya napak. Aman aja. Ya. Rambut sendiri begini. Udah berapa lama nih bang? Rambut ini
bisa dibilang lama, sudah lama. Mm-mm. Semenjak masuk kuliah 2016, potong waktu maba, setelah itu Sampai sekarang. sampai sekarang nggak dipotong. Kira-kira berapa tahun lah. Hmm. Emang kalau rambut kribo atau keriting itu identik ya, nggak terlihat panjang ya bang kalau anu ya. Kalau menurut saya Nah. kribo atau keriting ini panjang sebenarnya, cuman ngembang. Ngembang ya, Iya. ngembang gitu. Terus kayak per, narik lepas, pendek lagi. Nah, kalau mau bilang panjang, cuma ngembang. Ini buat yang apa ya, unik lah istilahnya nih. Unik, ya. Punya rambut kribo begini, jangan salah ini pernah ditawar berapa nih bang? Awal tahun jalan 1,5 tahun, mau 2 tahun ditawar 1,5. 1 juta, ada yang naik sampai 1.500.000. Ada yang nawar, dilepas gak Pak? Maksudnya dikasih kak? Nggak, Kenapa bang? takut. Maksudnya adalah dari Adalah, anu iya. ya. Nggak berani. Lepas dari itu, kemarin akhir tahun 2021 ada lagi yang nawar. Ada lagi yang nawar? Ya, mau rambutnya. Dikasih harga 4 juta. Enggak juga mau. Enggak mau juga. Mau juga. Tapi misalkan nih ada orang yang nawar di atas 20, dikasih enggak? Di atas 20. Nah. Aduh. Susah juga ya. 20. Ya kan siapa tahu kan orang yang nonton video ini kan siapa tahu tertarik kan. Bimbang kayaknya. Masih Tidak. mikir-mikir ya. Mikir ya. Masih banyak mikir lagi 20 masih mikir-mikir buat 20 ngelepas rambut mikir. seperti ini. Masalahnya itu bukan di ndak ikhlasnya, cuman karena perawatannya susah. Nah, untuk perawatannya nih. Ini Perawatannya ya. ya gimana Bang perawatannya nih? Perawatannya sampo 1 bulan bisa 4 botol besar botol ini. Itu sampo ya? Sampo, Nah, belum lagi kondisionernya. Aku denger ya Bang. Sampo tuh enggak boleh apa namanya? Sembarangan. Ya, kalau jelas karena kalau kulit kepala tidak cocok, jelas ketombean dan gatalnya pasti 2 kali lipat Daripada rambut biasa ya? rambut biasa, ya. Pasti ketombean. Ketombean tuh pasti juga. Kalau samponya dipakai sembarang gitu, banyak jenis. Atau ganti-ganti gitu ya. Jadi bagusnya tuh baiknya kalau satu rasanya bagus, pas sebisa mungkin Jangan ganti-ganti ya. konsisten satu aja samponya. Dan konsekuensinya kalau rambut segini harus sabar. Iya. Pakai helm aja susah. Susah. Helmnya susah. Gak bisa helm sembarangan. Harus Nggak bisa helm sembarangan. yang super ya. Yang super besar. Apalagi Intinya tambah begitu. tahun tambah makin Dia besar semakin tuh. dia rambut kribo itu semakin tebal, ngembang. Bagus kalau rambutnya yang lurus. Ya, kalau rambutnya lurus betul jelas kayak cewek kan. Jadi kalau mau gondrong sendiri, gondrong kribo, keriting kayak gini, kribo lah. Itu harus siap konsisten. Mau gondrong berarti harus siap keluar uang. Perawatannya, maskernya, kondisionernya, samponya. Ya. Dan kalau sudah mulai gondrong kerah, panas. Kerah ya. Ya. Makanya suka diikat ya Bang. Pasti diikat, soalnya belakang sudah panas kalau lepas begini. Panas, pasti panas. Nah, Pasti panas. selain panas juga kalau dilihat orang juga malam-malam juga tidak enak. Malam-malam sangat tidak enak. Apalagi pencahayaan kurang, nah kan Pencahayaan kurang. dilihat dari jauh. Nah, orang sudah begitu lain-lain rambutnya gitu ya. segini, orangnya dengan tampangnya ya pas-pasan, mata menyala, tapi hatinya baik. Tenang aja, orangnya hatinya baik. Nah, ini ada yang unik nih. Dengan apa ya? Ya kayak gini lah. Tapi jangan salah. Wih, kita nih kalau dibicara masalah ya cewek ya. Cewek ya, kita kembalikan aja lah. Ya.
kepada kaum hawa yang menilainya. Butuh berguru nih kayaknya nih. Oh, jangan. Jangan ya. Nanti jangan ya. dikira ada lebihnya. Ya. Kalau soal cewek kita kembalikan aja ke kaum hawanya. Mereka sendiri yang menilai. Oh iya bang, apa ya? Kalau kena air tuh cepat kering ya berarti ya bang? Atau tidak basah? Kelihatannya sih tidak basah. Kalau orang yang rambutnya keriting, keribo, baru gondrong, tidaklah, jangan gondrong lah, yang baru mulai tumbuh setahun, setengah tahun begitu, 4-5 bulan, rambut keriting, keribo istilahnya susah basah, susah kering. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Yang punya rambut keriting jangan berkecil hati Jangan lah ya. berkecil hati. Setidaknya bisa dibasah. Walaupun harus dengan bantuan sampo. Apa ya? Jangan ikuti gengsi lah ya bang. Ya. Kayak gini nih harus jadi dengan diri sendiri kita. Jadi menjadi diri sendiri lebih bagus. Apa ya? Ya istilahnya unik lah kayak gini ya bang. Maksudnya tidak semua orang punya kayak gini. Bahkan orang pengen rambutnya keriting ya kan? Ya. Yang saya alami sendiri, kok kami yang punya rambut yang keriting keribo, pingin rambut lurus. Kayak adek ini, kayak mas bro, rambutnya lurus, tinggal dibelah ngikut. Kok dari sisi mereka maunya kayak kami gini, setahun sisirnya, oh ya, ini setahun sisir 2 kali aja. 2 kali aja ya? Ya. Nggak usah banyak-banyak? Nggak usah banyak, sisirnya cuma 2 kali aja setahun. Kalau kebanyakan kenapa bang? Kebanyakan susah, berjam, sisir rambut bisa makan waktu sampai 4-5 jam. Menangis gak tuh? Butuh kesabaran, dan orang yang sisir harus orang yang pandai paham betul. Permisi. Nggak bisa guys. Nggak bisa guys. Masuk bisa. Cuma kulit kepalanya pun nggak sampai guys. Itulah. Lama-lama juga bolehlah diikat bang. Gerah ya. Gerah. Boleh. Nanti kan ya yang tinggal di sini juga kasihan juga, takut. Iya ya. Yang tinggal di sini juga risih. Kok sama tapi lain. Sama kok beda ya. Mirip tapi tak sama. Canda ya. Canda. Abang Igo. Ya. Oh ya. Tapi jangan dipanggil Igo ya, ikan goreng. Igo. Janganlah. Oh ya, bisa ditulis juga apa namanya, kayak IG-nya. IG, oh. Instagramnya. Nanti bisa aku tampilkan di anu. Siapa tahu ada yang orang lama dongot. Iya. Lupa juga. Soalnya jarang main Instagram. Siapa tahu kan orang penasaran kan sama abang. Penasaran, boleh ada. Pengen kenalan kan. Lama dongot. Ya mungkin begitu saja obrolan kita hari ini. Ya diikuti aja lah perjalanan kami. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai berjumpa kembali. Oke.